Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Perjuangan, bertemu lagi dengan saya Nasir Haq Lubis, Sarjana Hukum. Kali ini kita akan membahas tentang adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja. Baik, sebelum kita masuk kepada konsekuensi dari pemutusan hubungan kerja atau PHK atau sering kita sebut pemecatan, maka terlebih dahulu kita lihat pengertian daripada pekerja. Apa sih yang dimaksud dengan pekerja? Pekerja itu dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Di sini kita lihat dalam video kita sebelumnya telah kita lihat adanya suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kepada karyawannya atau pekerjanya. Baik, apa sih yang kita lihat? Apa sih yang perlu kita ketahui tentang kalau terjadinya pemutusan hubungan kerja? Di mana kita lihat dulu pengertian pemutusan hubungan kerja di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 25. Pemutusan hubungan kerja telah disebutkan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Apabila nantinya Bapak Ibu diputus atau dilakukan oleh perusahaan pemutusan hubungan kerja atau mengalami PHK atau mengalami pemecatan, maka yang perlu Bapak minta atau ada hak-hak pekerja kalau mengalami PHK ini. Di mana nanti kalau Bapak Ibu mengalami PHK atau pemecatan, nanti ada Bapak Ibu akan mendapatkan hak-hak, di mana hak itu disebutkan, di mana hak-hak itu adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besaran-besaran daripada uang pesangon tadi, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja tadi telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, di mana di dalam ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, juga disebutkan dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dan disebutkan juga dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menuai kontroversi di kalangan pekerja, sehingga terjadi dulu demo yang besar-besaran. Adapun disebutkan di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tadi disebutkan bahwasanya besarnya uang pesangon ditetapkan paling sedikit antara lain. Kalau masa kerja dari 1 tahun, maka ia mendapatkan 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang 2 tahun, maka dia mendapatkan 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka dia mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, maka dia mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka dia mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka dia mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, maka dia mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, maka dia mendapatkan 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun lebih, maka dia mendapatkan 9 bulan upah. Jadi di sini sudah jelas, apabila masa kerjanya nanti setelah 8 tahun lebih, maka dia akan mendapatkan 9 bulan upah. Terus bagaimana dengan uang penghargaan masa kerja? Uang penghargaan masa kerja juga telah diatur dalam pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tadi, di mana disebutkan besaran uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut. A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka dia mendapatkan 2 bulan upah.
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, maka dia mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, maka dia mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, maka dia mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, maka dia mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, maka dia mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, maka dia mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, maka dia mendapatkan 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih maka dia mendapatkan 10 bulan upah. Untuk tadi uang penggantian hak juga diatur di dalam pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 disebutkan untuk uang penggantian hak sebagai konsekuensi yang ketiga, maka di sini uang penggantian hak ini disebutkan adalah hak-hak pekerja yang belum dibayar sebelumnya, di mana disebutkan dalam pasal 40 ayat 4 tadi, dia termasuk adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, yang B-nya biaya atau ongkos tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja, C hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Jadi itu dia tadi hak-hak yang didapatkan pekerja apabila di PHK oleh perusahaan. Baik, tetapi yang sering terjadi, sering kita dapati, kita dengar bahwasanya adanya PHK itu, sering kita dengar bahwasanya pekerja tidak diberikan hak-haknya oleh pengusaha. Jadi di sini ada beberapa alternatif penyelesaian yang ditempuh apabila memang nantinya pengusaha tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan hak-hak yang harus diterima pekerja. Adapun penyelesaian itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui bipartit, di mana bipartit ini dilakukan dengan cara perundingan antara buruh dengan perusahaan. Baik, apabila nanti bipartit atau perundingan antara buruh dengan pengusaha ini tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diambil cara yang kedua, yaitu kita namakan tripartit. Tripartit ini adalah penyelesaian perselisihan antara buruh dan perusahaan yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi nanti apabila bipartit tidak menemui kata sepakat, maka lakukanlah tripartit. Bagi tripartit ini nanti Bapak Ibu datang ke Dinas Tenaga Kerja, baik itu di pemerintah, di kota ataupun di provinsi. Nantinya Bapak Ibu, nantinya pekerja, pengusaha akan dipanggil untuk melakukan mediasi. Di situ akan ditengahi oleh orang-orang yang ahli di Dinas Tenaga Kerja. Nantinya setelah nanti dilakukan mediasi, maka Dinas Tenaga Kerja akan mengeluarkan anjuran. Anjuran ini sebenarnya harus dipatuhi, tapi apabila pekerja tidak sepakat dengan anjuran atau pengusaha juga tidak sepakat dengan anjuran, maka ada langkah ketiga yang harus ditempuh, yaitu penyelesaian di pengadilan. Di sini sering kita dengar ada pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini biasanya berada di ibu kota provinsi. Misalnya kalau di Sumatera Utara, dia berada di Medan. Apakah PHK atau pemutusan hubungan kerja secara lisan itu sah? Secara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, bahwasanya PHK secara lisan adalah tidak sah. Jadi nanti pengusaha apabila melakukan pemutusan hubungan kerja, maka harus dilakukan secara tertulis. Begitu juga pekerja, apabila nanti mendapati perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan, maka pekerja wajib meminta surat secara tertulis. Dan pekerja juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana tadi yang telah kita bacakan, yaitu dalam ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35
tahun 2021, junto pasal 156 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, junto pasal 156 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Apabila nanti ada permasalahan-permasalahan hukum dari Sobat Perjuangan, silahkan tulis di komentar. Nanti akan kita lanjutkan atau kita bahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.